Halo guys, kembali lagi dengan Regional. Yuk langsung saja gas, Tuan 1000 aja. Setelah Sukun menyelesaikan misi pembalasan dendam terhadap musuh identitasnya sebagai Raja Pembunuh, kini dia pun mengekstrak identitas baru, yang mana sekarang dia memiliki identitas sebagai peramal. Lalu singkat cerita, diperlihatkan sebuah tempat yang di sana terdapat banyak orang yang berlalu lalang dan terlihat seorang peramal yang sedang mencari mangsa untuk ia ramal. Dan di waktu yang bersamaan, Sukun juga muncul menggunakan pakaian khas seorang peramal yang juga dia sedang duduk di standnya. Lalu seorang bapak tua berkata pada Sukun, "Kamu cerdas anak muda, masih muda dan ingin menipu orang? Hei, kamu salah paham guru. Aku di sini untuk meramal orang dan tidak akan menipu," jawab si Sukun. Ayolah anak muda. Kita ini ada di bisnis yang sama. Aku menjalani profesi ini selama 3 tahun dan sudah banyak orang yang kutipu. Memang orang-orang semakin bodoh. Ya, dunia ini memang semakin buruk, ujarnya. Lalu ia pun pergi. Ternyata orang tua ini penipu, ujar Sukun. Lalu kemudian terlihat sepasang kekasih yang sedang berjalan. Pria itu mengajak wanita untuk menonton bioskop, namun sang wanita enggan karena merasa telah bosan. Karena setiap hari yang bisa dia lakukan hanya menonton bioskop. Kemudian kedua orang itu pun kebetulan melewati stand Sukun. Sukun pun menawari wanita itu untuk diramal. Wanita itu pun seketika terpesona ekspresinya setelah melihat ketampanan sang peramal yaitu Sukun. "Abang ganteng, apa kamu tahu cara meramal?" tanya wanita itu. Lalu kekasihnya menanggapi dengan mengatakan bahwa Sukun seorang penipu dan jangan pernah mempercayainya. Lalu Sukun berkata, "Aku takkan bohong, aku hanya akan mengatakan keberuntungan." Lalu wanita itu pun ingin mencoba, yang seketika membuat pacarnya itu sedikit marah karena wanitanya tak mau mendengarkannya. "Abang, tolong baca telapak tangan saya," ujar wanita itu. Lalu Sukun pun hendak memegang tangan wanita itu, namun pacarnya cemburu dan berkata, "Lebih baik kau meramalku terlebih dahulu, dan jika kau tak melakukannya dengan benar, maka aku akan menghancurkan standmu," ujar si pria itu. Lalu ia menjulurkan tangannya pada Sukun. Lalu Sukun dengan tatapan tajamnya berkata, "Hei, ingin menghancurkan standku? Iya, apa kau takut, Dasar penipu." Setelah pria itu yang marah kepada Sukun karena cemburu. "Hei, apa yang kau katakan? Jangan bicara omong kosong. Pergi sana," ujar wanita itu. "Hei, jika kau tak berani melakukannya, maka kemasi barang-barangmu dan pergi," usir pria itu pada Sukun. Lalu si pak tua pun berkata dalam hatinya, "Anak muda yang kuat, kamu tak tahu betapa kerasnya dunia ini. Kau ingin mengambil pelangganku? Maka kau akan mendapatkan pelajarannya hari ini," ujarnya yang ternyata merasa tersaingi dengan adanya Sukun di tempat itu. Lalu kemudian terlihat Sukun bersedia untuk meramal pria itu. "Ternyata kau punya nyali juga ya," ujar pria itu. Wanita itu pun khawatir dengan Sukun, lalu kemudian Sukun bertanya pada pria itu, "Hei, apa yang ingin kau cari?" Katakan saja keberuntunganku hari ini. Dan itu harus terverifikasi hari ini. Tidak ada trik denganku," ujarnya. Ya, seketika kata-kata pemuda itu pun membuat Pak Tua di samping stand Sukun melongo. Lalu Sukun melihat telapak tangan pria itu dan berkata, "Tuan, yang aku lihat dari telapak tanganmu, aku merasa kamu akan mengalami pertumpahan darah hari ini." Mendengar itu, pria itu pun tertawa terbahak-bahak karena menurutnya mana mungkin ada yang berani padanya, karena dia memiliki sabuk hitam di taekwondo. "Aku akan kembali besok dan membuktikan kebenarannya." Lalu pria itu pun mengajak wanitanya pergi, dan wanita itu pun menyarankan Sukun untuk pindah tempat dan bersembunyi dari pria itu. Lalu Sukun mengatakan bahwa tak perlu menunggu sampai besok, karena kamu bisa membuktikannya hari ini. Ya, yang ternyata Sukun menyuruh pengawalnya yaitu Luhu untuk memberi pria itu pelajaran. Lalu kita melihat konflik sepasang kekasih yang sambil berjalan sampai-sampai tak melihat ke arah depan sehingga dia tak sengaja menabrak seseorang. "Hei, jalan tuh pakai mata," ujar pria itu pada orang yang ia tabrak.
Dan ya, yang ternyata orang itu adalah Luhu, sang pengawal dari Sukun. Ya, singkatnya, pria itu pun langsung dikerumuni semua pengawal Sukun yang dipimpin oleh Luhu, yang pastinya akan berakhir dengan sebuah pukulan. Kemudian di tempat yang berbeda, terlihat Sukun yang sedang asik memainkan ponselnya. Lalu Pak Tua di sebelahnya menyarankan Sukun untuk segera mengemasi barang-barangnya dan pergi agar tidak terjadi keributan di tempat itu. Udarnya yang mengira bahwa Sukun akan dibuat babak belur pria yang ia pernah ramal tadi. Namun, kata-katanya terhenti karena ada seseorang yang berteriak-teriak, "Master Su, Master Su." Ya, yang ternyata itu adalah pria yang tadi telah Sukun ramal yang telah babak belur. Pria itu pun meminta maaf dan ingin meminta Sukun untuk menghitung keberuntungannya yang lain. "Hah? Apa kau sudah yakin sekarang?" tanya Sukun. "Ya, aku yakin," jawab pria itu. Kemudian terlihat Pak Tua pun sungguh terkejut dengan hal itu. Kemudian Sukun pun berkata lagi, "Aku memiliki aturan bahwa aku tidak meramal orang yang sama dalam sehari. Karena cukup satu orang, satu ramalan saja. Tapi aku bisa meramalmu hari ini," ujar Sukun sambil menunjuk wanita pacar dari pria itu. Ya, kemudian Sukun pun akhirnya dapat memegang tangan wanita itu dan berkata, "Apa yang ingin kau cari?" Bagaimana dengan keberuntunganku hari ini?" jawab wanita itu. "Baiklah, sebutkan nama serta tanggal lahirmu, semakin detail semakin baik," ujarnya. Ya, kemudian dia pun mengatakan apa yang Sukun minta, lalu Sukun pun berkata, nampaknya kau akan dapat keberuntungan kecil hari ini." "Hah? Keberuntungan apa?" Apa kau punya tiket lotre?" tanya pacarnya. "Tidak," jawab wanita itu. Lalu tiba-tiba telepon dari wanita itu berbunyi. Yang ternyata dia mendapat telepon dari gurunya, yang mana gurunya mengatakan bahwa wanita itu mendapatkan beasiswa. Ya, wanita itu pun sungguh sangat senang dan memuji-muji Sukun karena apa yang dikatakan Sukun terbukti. Padahal itu adalah ulah Luhu yang Sukun suruh untuk memberi wanita itu beasiswa. Kemudian singkat cerita, Sukun pun berhasil membuat dirinya dikenal sebagai peramal hebat dan banyak orang yang ingin Sukun ramal. Namun Sukun tidak menerimanya dan seorang pun mengatakan agar Sukun membuat grup WA untuk meramal. Ya, dari Sukun kita bisa belajar guys, bahwa untuk sebuah keberhasilan membutuhkan modal yang sangat besar. Kemudian di sore harinya terlihat Sukun yang sedang berada di kantornya. Sambil menggeliat dia berkata, sebenarnya aku tidak tahu apa kemampuan cenayang yang diberikan sistem padaku." Kemudian sistem memberitahu tentang sebuah petunjuk penggunaan dari kemampuannya, yang mana Sukun hanya harus menyentuh apapun untuk mengetahui asal-usul atau memorial dari barang atau orang atau apapun yang Sukun sentuh. Lalu kemudian Sukun menyentuh tanaman yang ada di pot. Lalu dia melihat segala aktivitas asistennya, yang ternyata asistennya ini sering menyiram tanaman yang Sukun sentuh tersebut. Lalu asistennya pun berkata, "Tuan Su, apa Anda mencariku?" Ya, karena malu Sukun pun berkata, "Tidak." Ya, seketika membuat asistennya kebingungan. Lalu kemudian Sukun pun masuk ke dalam ruangannya dan berkata dalam hati, "Menyentuh sesuatu dan aku bisa melihat orang-orang yang berhubungan dengan apa yang telah menyentuhnya dan bahkan segala aktivitasnya. Maka aku bisa mengintip ingatan cewek pas mandi." Ya, pasti ini yang dipikirkan kalian guys ya, yang nonton video ini. Lalu Sukun pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Kau adalah karakter yang baik, Sukun," ucapnya. "Aku tak bisa memiliki pikiran yang buruk." Namun beberapa saat kemudian, ia pun berkata, tapi tidak salah kan untuk mencobanya sesekali." "Ya, toh yang nonton juga pasti suka melihatnya," ujarnya. Lalu tiba-tiba saja teleponnya berdering, yang mana Anji mengatakan untuk mengundang Sukun makan bersama keluarganya. Lalu singkat cerita, Sukun pun sudah berada di rumah Anji. Ya, terlihat di sana banyak orang. Di meja makan terlihat seorang pria berkata, "Aku sudah lama tak melihatmu. Anji, kau semakin cantik dan imut." Terima kasih," jawab Anji. Kemudian seorang wanita berkata bahwa ia tak mengira Anji mendapatkan pacar yang begitu tampan. "Hei, kau harus menjaga Anji dengan baik."
Ya, dia gak tahu ya. Si Anji udah dirusak sama si Sukun, guys. Ya, Bibi, jangan khawatir. Aku pastikan akan menjaga Anji dengan baik, jawab Sukun. Lalu kemudian terlihat sepupu Anji yang bernama Anyoyo dan pacarnya yang bernama Lihua. Lihua berkata pada Sukun bahwa sekarang mereka adalah keluarga dan meminta agar mereka berhubungan baik. Karena dia juga berniat mengembangkan bisnisnya di negara Sukun dan pastinya memerlukan bantuan Sukun di masa depan. Ya, basa-basilah Lihua pada Sukun. Kemudian terlihat Lihua juga bergumam. Orang kecil, memangnya kau layak? Lalu Sukun berkata, ya jangan khawatir, nanti kita akan saling membantu. Oh iya, ngomong-ngomong, Sukun, apa yang kamu kerjakan? Tanya si Lihua. Sukun pun menjawab, ya aku memulai sebuah perusahaan kecil-kecilan. Tidak apa-apa, luangkan waktumu. Kita adalah keluarga, aku pasti akan membantumu dengan bisnis di masa depan. Oh ya, kamu tahu King Yu International? Keluargaku memiliki kerjasama dengan mereka, jawab Lihua. Wow, King Uni International, jawab Sukun yang pura-pura terkejut. Dan terlihat Anji dan orang tuanya yang memasang wajah seperti emot batu. Maka di masa depan aku akan menyusahkanmu untuk mengurus lebih banyak. Lanjut Sukun berkata sambil berjabat tangan dengan Lihua. Ya, tentu, jawab Lihua. Dan terlihat Sukun yang menggunakan kemampuan cenayangnya sambil menatap Lihua. Dan betapa terkejutnya Sukun saat melihat masa lalu Lihua yang mana dia adalah pria yang impoten dan sering digauli oleh para pria dan berniat jahat pada sepupunya Anji yaitu Anyoyo. Saat berjabat tangan Lihua pun berkata, hei, apa ada yang salah denganmu? Tidak, jawab Sukun. Kemudian Anji melihat Sukun yang syok dengan apa yang dia lihat. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu bergadang semalaman? Ayo makan dulu, ucap Anji. Tidak, aku sedikit sakit perut hari ini, jawab Sukun. Dan ternyata Sukun sebenarnya sangat kesal melihat isi pikiran dari Lihua yang mana dia berpikiran kotor terhadap Anji. Beraninya kamu berpikir kotor pada wanitaku. Jangan salahkan aku karena takkan bermurah hati, ujar Sukun dalam hatinya. Lalu kemudian Sukun pun berpura-pura ketinggalan ponsel dan meminjam ponsel milik Lihua. Ya, Lihua pun dengan senang hati meminjamkan ponselnya. Oke, terima kasih kekali, ucap Sukun. Anji pun berbisik pada Sukun, hei, bukannya ponselmu ada di sukumu? Namun ternyata si Sukun meminjam ponsel Lihua karena ingin membongkar rahasia pribadi Lihua. Ya, dikarenakan Sukun sudah melihat semuanya, apapun itu termasuk password dari HP milik si Lihua ini, dia pasti mengetahuinya karena kemampuannya. Lalu dia pun membuka dan memainkan video pertarungan pedang lembek milik Lihua. Sambil menonton videonya, Sukun berkata, wow, kau bermain sangat mewah kali. Apa? Tanya Lihua. Lalu Sukun pun memperlihatkan video tersebut ke sepupu Anji serta orang tuanya. Ya, mereka pun sedikit menikmati adegan itu sebelum pada akhirnya mereka pun mempertanyakan perihal video itu pada Lihua. Sampai kapan kau akan menipuku? Ucap Anyoyo. Kau sebenarnya penikmat pedang, ujar ayahnya. Lalu Lihua pun mengambil ponselnya dari Sukun. Bagaimana kau tahu kombinasi ke kotak Pandora aku? Dengan santai Sukun menjawab, maaf, aku tak sengaja mengkliknya. Sialan kau sengaja membodohiku kan? Dia pun marah dan mengangkat meja yang membuat semua orang ketakutan. Marahnya seorang banci kan guys ya tahulah. Mengerikan. Lalu Sukun pun melindungi Anji dari terlemparnya meja tersebut. Sukun menendang meja itu hingga terbelah dan membuat Lihua terluka. Sialan, kau ujar Lihua yang kesakitan. Lihua, kau telah membuat drama penyelamatan heroik untuk mendekati Anyoyo. Karena kau ingin mewarisi properti keluarga kan? Dan impotensimu. Bukankah seharusnya kau juga mengaku pada orang lain? Jedar, Lihua pun sangat kaget karena Sukun mengetahuinya. Ya, begitupun dengan orang tua Anyoyo. Apalagi yang kau sembunyikan dari kami? Siapa kau? Tanya Lihua pada Sukun. Lalu Sukun pun menjawab dengan pedenya, aku ketua grup King Uni International Sukun. Dan tentu saja kau bisa mengingat nama baruku. Orang yang pandai meramal tanpa kegagalan, Su Han Xian. Ya, lalu singkat cerita,
Li Hua pun diusir dari rumah Anji oleh An Yoyo yang mengejar Li Hua dengan membawa pisau dan melemparkan pisau itu. Lalu dia pun tersungkur lemas karena kecewa dengan pacarnya. Anji pun menenangkannya dengan berkata, "Jangan terlalu bersedih. Bersyukurlah, kau tidak terlambat untuk mengetahuinya." Lalu terlihat Sukun yang meminta maaf atas kejutan yang ia berikan pada mereka, ya khususnya keluarga An Yoyo. "Hei, dari apa yang kamu lakukan ini adalah sebuah kebaikan besar bagi keluarga kami. Tapi aku merasa aneh. Li Hua baru pulang dari luar negeri, bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Ya, kamu bahkan bisa tahu," kata Sandi ponselnya, tambah Ibu An Yoyo. "Ya, karena aku bisa meramal," ujar Sukun. Namun, tiba-tiba saja dia ditimpuk kertas oleh Anji yang masih belum mengetahui kemampuannya. "Berhentilah berpura-pura," ujar Anji. Lalu singkat cerita, Sukun pun pergi dari rumah Anji, dan pada saat Sukun berjalan, ia merasa ada yang mengikutinya. Sehingga ia berkata, "Hei, jangan mengikutiku, aku tahu kau ada di belakang, keluarlah." Lalu kemudian singkat cerita, Sukun pun terkejut saat mengetahui orang yang mengikutinya adalah An Yoyo. "Kak Yoyo, bukankah kau sedang berbicara dengan Anji? Bagaimana kau bisa ada di sini?" Ya, yang ternyata An Yoyo bertanya tentang kemampuan cenayang milik Sukun dan berniat meminta bantuan Sukun untuk mengusir roh jahat. "Hah? Mengusir roh jahat?" ujar Sukun yang terkejut. Lalu kemudian singkat cerita, Sukun pun di malam harinya, Sukun mengunjungi rumah An Yoyo. Kemudian An Yoyo berkata, ya semenjak pulang dari luar negeri, keluarga An Yoyo tinggal di rumah itu. Ujaran Yoyo ya sambil menunjukkan rumahnya. Sukun pun berpendapat bahwa daerah ini sungguh sangat bagus untuk penyembuhan. Lalu Sukun meminta penjelasan detail mengenai roh jahat yang diceritakan An Yoyo tempo hari. Dan ternyata 10 hari yang lalu saat pertama kali dia pindah ke rumah itu, ketika malam ia tertidur, dia selalu mendengar suara aneh dalam keadaan linglung, seperti ada yang menangis. Awalnya aku mengira itu hanya angin, jadi aku menutup jendela kamarku. Tapi saat aku tutup gordenku, terbentuklah sosok tubuh dari balik gorden itu. Ya, itu sangat menakutkan. Tapi tidak lama, semuanya terlihat normal kembali, ujar An Yoyo yang menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami. Kemudian Sukun pun meminta An Yoyo untuk menunjukkan kamar yang ia maksud. Lalu mereka pun sampai di kamar tersebut. Lalu Sukun pun berjalan ke arah jendela dan menyentuh gorden putih dan menggunakan kemampuan cenayangnya sehingga dia dapat melihat sosok hantu wanita yang ada di bawah kamar yang An Yoyo tinggali. "Astaga," ucap Sukun. Kemudian singkat cerita, Sukun pun turun dari rumah dan menuju ke tempat hantu yang ia lihat tadi. Kemudian terlihat An Yoyo yang memberitahu ibunya bahwa dia sedang ada di rumah hantu yang mereka tinggali. "Hei, kenapa kamu kembali ke rumah hantu itu?" ujar ibunya. Lalu kemudian An Yoyo menjawab, "Jangan khawatir, aku yakin Sukun akan dapat membantu." Kemudian terlihat Sukun yang bergumam, "Aku memang pemberani dan tidak takut apapun. Tapi dalam kasus menangkap hantu, itu cukup beda ceritanya. Tapi aku adalah seorang cenayang. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menangkap hantu?" Namun tiba-tiba saja seluruh badan Sukun merinding dengan aura kedatangan hantu itu. Lalu terlihat sosok gelap menyerupai wanita berdiri di belakang Sukun. Sukun pun melirik ke arah belakang. "Jiwa hantu, kembalilah," ujar Sukun yang berniat menangkap hantu itu. Namun betapa terkejutnya Sukun saat ia melihat sosok wanita tersebut ternyata seorang wanita cantik dan imut. Kemudian saat mau menyentuh hantu itu, ternyata Sukun menembus tubuhnya. "Ah, sial, ternyata aku hanya bisa melihatnya saja, tapi tidak bisa menyentuhnya. Ya, sekarang aku harus bagaimana?" Ujar Sukun dengan kebingungan. Lalu tiba-tiba saja hantu itu berkata, "Dapatkah kau melihatku?" Wah guys, kalau hantunya seperti ini mah Mimin juga mau nih guys. Emang ya, kalau jadi MC manhwa pasti enak guys. Ada nih ya cita-citanya yang ingin jadi MC manhwa. "Apa kau juga bisa mendengarku?" lanjut wanita itu bertanya pada Sukun. Lalu Sukun pun sangat ketakutan mengira bahwa hantu itu berniat untuk menjadikannya sebagai tubuh reinkarnasi dari hantu tersebut. Jangan takut, aku takkan melakukan itu," jawab hantu itu.
Lalu Sukun pun melihat boba milik hantu itu pun. Lalu ia berkata, "Wah, hantu ini benar-benar punya boba yang besar." "Ya, baguslah," ujar Sukun. Kemudian tiba-tiba saja hantu itu dapat Sukun sentuh. Lalu Anyoyo yang melihat Sukun mengobrol sendiri mengira Sukun telah kesurupan. Hingga ia pun ketakutan dan pergi meninggalkan Sukun. Sukun yang melihat Anyoyo pergi, ia pun bergumam, wanita itu begitu melihat hal yang tidak beres, dia pun langsung pergi meninggalkanku." Lalu kemudian Sukun pun menarik kerah baju hantu itu. "Baiklah, mari kita mulai berbisnis. Hei, siapa namamu dan kenapa kamu bersembunyi di sini dan menakuti orang?" Namun kocaknya hantu itu berkata, "Hei, aku ingin pelukan karena aku tak pernah pelukan dan tak ada yang mau memelukku dalam waktu yang sangat lama. Ya, sini Neng, biar AA yang peluk lah." Ucap para penonton video ini. Ya, seketika kata-kata itu pun membuat Sukun sedikit baper. "Hei, ayolah, aku takkan membiarkanmu pergi kalau kamu tidak mau bicara." Dan ya, yang ternyata hantu itu bernama Kinju. Dia meninggal karena terjatuh dari tebing. Dan semenjak jadi hantu, tidak ada yang bisa melihatnya, mendengarnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa merasakan keberadaannya dan tidak punya tempat untuk pergi. Dan itulah sebabnya dia tinggal di rumah itu. Dan sebenarnya dia tidak bermaksud untuk menakuti mereka. Ya, dia hanya mencoba membuat mereka meluangkan waktu untuk bisa bersamanya, ujar wanita itu. Karena Sukun yang sudah mengerti dengan alasannya, Sukun pun mengajak hantu itu untuk tinggal bersamanya. Ya, siapa tahu gitu ya. Hantu itu bisa dijadikan bahan untuk latihan bercocok tanam gitu guys. Ya, walaupun wanita itu adalah hantu. Ya, hantu itu pun terkejut dengan tawaran Sukun. "Benarkah kamu bisa membawaku?" tanya wanita itu. "Ya, karena aku bisa melihat dan mendengarmu. Maka ayolah ikut denganku dan tinggal bersamaku di rumahku. Jangan tinggal di rumah ini lagi," ucap Sukun dengan niat busuknya. Hantu itu pun sempat menolak karena dia sudah nyaman di rumah itu. Dan juga dia itu bukan hewan peliharaan si Sukun ya. Apa alasan dia untuk mengikuti Sukun? "Ya, karena aku bisa membalaskan kematianmu," jawab Sukun yang membuat hantu itu pun berlinang air mata. "Aku tahu wanita yang mendorongmu dari atas tebing," lanjut Sukun berkata. Kemudian singkat cerita Sukun pun sampai di rumah dan mengantarkan hantu Kinju ke kamar tidurnya. Lalu Sukun pun berkata, "Di masa depan kamu bisa tinggal di sini dan jangan hanyut untuk menakuti orang-orang," ujar Sukun. Lalu wanita itu pun duduk di kasur dan berkata, "Bisakah aku juga tidur di sini?" "Ya, tentu saja. Ini adalah kamarmu. Beristirahatlah, aku akan membalaskan dendammu besok," ucap Sukun. Oke," jawab wanita itu. Lalu singkat cerita, kita pun diperlihatkan Sukun yang sudah tertidur. Namun dia terbangun karena ada yang bulat tapi bukan tekad yang menganjal di tubuhnya. Yang ternyata itu adalah Kinju, hantu wanita. Yang ternyata dia ketakutan tidur sendiri dan pindah ke kamar Sukun. "Hei, aku baru tinggal di sini dan sedikit tidak nyaman. Aku takut dan itu membuatku tidak bisa tidur dengan nyenyak," ujar hantu wanita itu. "Aduh Neng, kamu kan hantu. Apalagi yang bisa membuatmu takut?" ujar Sukun yang pura-pura tidak mau. Apapun masalahnya, karena kamu yang membawaku ke sini, jadi kamu harus bertanggung jawab untukku," jawab wanita itu ya, sambil menjatuhkan tubuhnya pada Sukun. Ya mungkin guys kalian pernah dengar ya kata-kata dengan ketindihan makhluk halus ya saat tidur. Ya mungkin kondisinya seperti ini guys. Penderitaan manusia macam apa ini?" ujar Sukun. Lalu mereka pun tertidur. Kemudian di pagi harinya mereka pun pergi ke sebuah rumah yang ternyata mereka berniat mendatangi rumah dari orang-orang yang telah membunuh Kinju. Kemudian di perjalanan Sukun pun menanyakan arah rumah musuh dari hantu Kinju, yang ternyata Kinju dibunuh oleh sahabatnya sendiri. Sukun pun tak menyangka ada sampah seperti itu. Kinju pun tak percaya sahabat yang ia percayai malah membunuhnya. Kemudian Sukun pun bertanya mengapa Kinju tak balas dendam waktu itu saat setelah dia jadi hantu. Dan ternyata musuhnya itu punya jimat yang dapat melindunginya. Lalu
Kemudian, terlihat Sukun pun tertarik dengan jimat yang dikatakan Kinju, karena Sukun ingin mengetahui siapa orang yang membuat jimat itu. Lalu singkat cerita, mereka pun sampai di rumah sahabat sekaligus musuh dari Kinju. Hantu Kinju pun bertanya bagaimana Sukun akan membalaskan dendamnya. Apa dengan cara membunuh mereka? Bagaimanapun aku adalah warga negara yang taat hukum. Kamu perhatikan saja nanti dengan baik. Lalu muncullah dari dalam rumah yang merupakan ibu dari musuhnya Kinju. Siapa yang kamu cari? Tanya ibu itu. Lalu Sukun menjawabnya, suamimu, sambil menyelonong masuk. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang memberimu izin untuk masuk? Berhenti, kau tak diizinkan masuk, ujar ibu itu lagi. Apa yang terjadi? Ujar bapak-bapak sambil menuruni tangga. Lalu terlihat Sukun yang sudah duduk di kursi. Ibu itu pun sambil marah berkata, dia bilang mengenalmu dan langsung masuk begitu saja. Aku tak mengenalmu. Cepat pergi dari sini atau aku akan menelpon polisi. Teriak bapak itu pada Sukun. Ketika dermawan sepertiku datang ke rumahmu, bahkan kalian tidak memberiku minum. Lalu Sukun menggerakkan jarinya dan botol minuman pun langsung melayang ke arah Sukun, yang ternyata itu adalah dipegang oleh si hantu Kinju. Bapak itu pun terkejut melihat itu semua, yang jelas hal seperti itu tak masuk akal menurut mereka. Sukun pun meminum air itu lalu berkata, bisakah kita duduk dan berbicara sekarang? Lalu seketika mereka berdua pun sikapnya langsung berubah 180 derajat, jadi baik dan menghormati Sukun. Mereka pun meminta maaf pada Sukun dan menanyakan maksud dari kedatangan Sukun ke rumah mereka. Sukun pun mengatakan bahwa dia hanya lewat saja, namun dia melihat roh jahat berlari ke arah langit dari rumahmu. Dan nampaknya rumahmu adalah sumber dari roh jahat itu. Dan menurutku dalam waktu 3 hari keluarga kalian akan mendapatkan masalah besar dan akan hancur. Apa? Keluarga kami akan hancur? Ucap mereka yang kaget dengan kabar itu. Lalu mereka pun langsung meminta bantuan Sukun untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran karena mereka masih ingin mengurus anak dan cucu. Sukun pun bertanya, apa ada orang lain di rumah ini? Ya, dia adalah anak perempuanku. Katakan padanya, datang ke sini. Lalu dia pun memanggil anaknya yang bernama Jiao. Jiao, turun ke sini. Lalu terlihatlah seorang wanita turun dari lantai 2 rumahnya. Kenapa ayah memanggilku dengan keras? Berisik sekali. Apa yang kau lakukan? Ujar Jiao yang nampaknya ia bisa merasakan keberadaan hantu Kinju. Ia pun sedikit mengingat apa yang telah ia lakukan pada Kinju 3 tahun yang lalu. Lalu Kinju pun yang melihat Jiao pun sungguh sangat murka dan langsung menyerangnya. Ia berteriak, kembalikan kehidupanku, ujar Kinju. Kemudian Sukun yang melihat itu pun terdiam, namun dikarenakan Jiao punya jimat yang dapat melindunginya dari hantu, Kinju pun malah terbakar bajunya, yang seketika membuat Sukun kaget dan berteriak. Master, apa yang terjadi? Ujar orang tua dari Jiao. Kinju pun berkata bahwa dia sangat emosi sehingga dia lupa tentang adanya jimat itu. Bersabarlah, ucap Sukun. Apakah Master bertarung dengan roh jahat? Sungguh hantu yang kuat, yang mampu membuat Master menderita luka dalam, ucap kedua orang tua Jiao. Ya, begitupun dengan Jiao yang mempertanyakan kejadian apa yang mereka maksud. Yang sopan, duduk kau, ujar ayahnya Jiao. Sukun pun akhirnya berbicara, yang menurutnya roh jahat tiba-tiba menyerang dan Sukun hampir hancur karenanya. Penyebabnya adalah ada di masa lalu, amarah dan darah yang telah berkembang. Bahkan aku tidak bisa melawannya. Master, kehidupan keluarga kami tergantung padamu. Anda harus membantu kami untuk menghadapinya. Ya, roh jahat ini memiliki dendam kepada putrimu. Sebenarnya apa yang telah dilakukan anakmu sehingga roh jahat itu begitu memiliki kebencian terhadapnya. Ya, seketika mereka bertiga pun kaget dengan apa yang Sukun katakan. Apa mungkin dia? Ujar Jiao. Ya, itu pasti Kinju. Dia datang untuk membalas dendam padaku. Jangan bicara omong kosong. Dia sudah mati, timpal ibunya. Siapa Kinju? Tanya Sukun.
Yang kemudian ayahnya Jiao pun menceritakan kebenarannya yang mana anaknya telah melakukan hal konyol, membunuh sahabatnya sendiri karena sebuah kesalahpahaman di antara mereka. Kinju pun yang mendengar itu pun sangat marah karena dia tidak merasa memiliki perseteruan dengan Jiao. Lalu Sukun pun meminta penjelasan secara rinci dan ya, yang ternyata Jiao melakukannya karena dia suka pada laki-laki yang menyukai Kinju, yang membuatnya gelap mata dan membunuh Kinju untuk mendapatkan pria itu. Zhao yang mendengar itu pun sangat marah. Ayah, omong kosong apa yang kau katakan? Jiang Xuan menyukaiku, tapi karena ada Kinju dia jadi berpaling dariku. Ibunya pun marah pada Zhao karena sudah bertahun-tahun lamanya anaknya masih terobsesi dengan pria yang bernama Zhang Xuan itu. Karena setelah kematian Kinju, bahkan pria yang disukainya tak pernah memandang Zhao. Ya, Zhao pun terus berkata dengan banyak alibi-alibi yang ia ucapkan. Hingga pada akhirnya plak, dia pun kena tampar oleh ayahnya. Dasar bodoh, ini bukan waktunya untuk memikirkan itu. Sekarang yang terpenting bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga kita. Ya, Tuan Wang benar, ucap Sukun yang ternyata nama dari bapak itu adalah Tuan Wang. Kinju pun bergumam, karena bocah itu ya, dia membunuhku. Ah, sialan. Jadi benar. Ya, kemudian singkatnya, Tuan Wang pun terus memujuk Sukun untuk membantunya menghadapi hantu Kinju. Sukun pun mengatakan bahwa alasannya adalah karena Kinju ini telah mati 3 tahun. Tidak mungkin ini akan mudah dihadapi. Tapi aku penasaran, kenapa kalian bisa hidup aman dan sehat sampai sekarang? Yang ternyata ya, mereka memiliki jimat yang dibuat oleh Master Dawis King Yang di kota Yinling. Wah, sepertinya ada orang yang punya kemampuan di dunia ini, gumam Sukun. Kemudian Sukun pun menyimpan jimat itu, dan karena Sukun beralibi, dia akan menjaga perdamaian keluarga ini dengan imbalan jimat itu untuk dia teliti, karena menurutnya jimatnya sudah tak efektif lagi. Ya, mereka pun mengizinkan Sukun untuk mengambil jimat itu karena ingin kehidupan mereka aman dan tentram. Lalu kemudian Sukun pun berkata, karena Kinju telah mati selama 3 tahun dan sudah memiliki dendam yang sangat kuat. Ya, Sukun hanya punya solusi untuk mereka, yaitu dengan menyerahkan anaknya ke kantor polisi. Karena dialah yang harus bertanggung jawab atas musibah yang menimpa keluarga ini. Ya, mereka pun sempat menolak dengan meminta solusi lain dengan mengatakan akan memberi imbalan yang sangat banyak pada Sukun. Namun Sukun tidak mau dan berniat pergi dari tempat itu. Dan Jio pun marah karena dia tidak mau masuk penjara, sehingga menjelekan Sukun yang tak memiliki kemampuan. Ya, sehingga mereka pun berdebat yang intinya ayahnya ingin menyerahkan putrinya pada polisi demi untuk kelangsungan hidup aman keluarganya. Namun anaknya tidak mau. Ya, terlihat Sukun dan Kinju pun menikmati pertengkaran itu. Lalu singkat cerita, polisi pun datang ke rumah itu untuk menangkap Jiao karena dilaporkan ayahnya. Ketika Jiao diringkus oleh polisi, Jiao pun berteriak melaporkan kedua orang tuanya juga karena telah menutupi dan melindungi dirinya selama 3 tahun dari kasus pembunuhan yang telah ia lakukan. Lalu ya, mereka pun kembali bertengkar yang membuat polisi itu heran. Ayah melaporkan anak dan anak melaporkan ayah. Lalu kemudian Sukun pun menjelaskan semuanya sehingga membuat polisi itu mengerti dan memberikan bukti rekaman percakapan mereka dari awal. Sontak Tuan Wang yang melihat itu pun sangat marah pada Sukun. "Hei, siapa kau sebenarnya?" ujar si Tuan Wang itu. Namun Kinju pun akhirnya menampakkan dirinya sehingga membuat semua keluarga itu ketakutan dan akhirnya mereka pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Kemudian Sukun pun menanyakan perasaan Kinju setelah membalas dendam. Kinju pun merasa sangat tenang, tapi dia merasa sudah kehilangan tujuannya untuk saat ini. Sukun pun mencubit pipi hantu itu. "Bodoh, tujuan terbesarmu adalah melayaniku dengan baik," ucap Sukun. "Aku kan udah membantumu. Jadi seharusnya kamu memberikan imbalan, bukan? Jadi sebagai imbalannya kamu harus melayaniku. Mulai sekarang kamu akan menjadi bawahanku. Apa kau setuju?" tanya Sukun lagi pada si hantu Kinju. Baiklah, mulai sekarang aku hanya akan menjadi milik master. Dan untuk memudahkan kesenanganmu, aku tak akan mengenakan pakaianku. Hei, tidak perlu. Jika kamu melakukan itu, aku tidak bisa berkonsentrasi pada kerjaanku.
Ah, kenapa? Apa Mas sudah tidak menyukai Kinju? Bukan begitu, ucap Sukun sambil tersenyum. Lalu kemudian Sukun pun menerima telepon dari Luhu yang mengatakan ada seorang reporter yang memfitnah Sukun di internet dan berniat membongkar trik ramalan yang dilakukan Sukun. Lalu mereka berdua pun pergi dari rumah keluarga Tuan Wang yang sudah ditangkap polisi.